Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana la zalumun kafar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah la ilaha illallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamatu hubbillah hubbu zikrillah wa alamatu bughdillah bugdu zikrillah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkah hidayah serta inayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di Manaqib online pada hari ini tertanggal 25 Juli 2022. Salam kenal, perkenalkan saya Coach Bay Juri dari Pesantren Jagat Nares. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama kepada Dewan peserta semuanya. Ada yang terhormat Coach Buya Tata, Umi Syahid, ada juga Ibu Wahyuni, Ibu Kartini, Ibu Susi, Bapak Kiai Nur Fahim, dan juga Bapak Kusnadi, Bapak Dedi Antoni, serta segenap seluruh peserta Manaqib online pada sore hari ini yang berbahagia. Tentunya tak lupa marilah bersama-sama kita bacakan Al-Fatihah ke hadapan pengersa Aba Aus. Semoga kita menjadi pengamal, pengaman, dan pelestari zikir Thoriqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'adusurya Layasir Narasa dengan sebaik-baiknya perkataan, dengan sebaik-baiknya perbuatan, dan sebaik-baiknya tingkah laku kita. Ala hadzihi niyah bikaromati pengersa Aba Aus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, sekali lagi berterima kasih banyak. Tentunya perdana hari ini bisa bergabung kembali dengan Manaqib online. Yang mudah-mudahan saya mengaturkan banyak dukungan dan support kepada Bapak dan Ibu serta peserta Manaqib online semuanya agar senantiasa menjadi hamba yang istiqomah dan bersyukur. Terima kasih seluas jagat aras, sedalam sirna rasa, setinggi suryalaya yang sudah memperjalankan saya sampai di jagat aras. Jagat aras sesungguhnya adalah suryalaya dan sirna rasa. Mudah-mudahan tingkah laku saya hari ini dan seterusnya senantiasa dibimbing oleh pengersa Aba Aus, guru mursyid saya dan kita semuanya, sehingga menjadi ikhwan dan akhwat yang senantiasa mengamalkan, mengamankan dan melestarikan Thoriqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'adusurya Layasir Narasa. Demikian juga valensi diri saya, mudah-mudahan juga dengan amaliyah paketan amaliyah mursyid TKN Suryalaya yang ada di Jagat Aras, mudah-mudahan menjadi dan mengantarkan diri saya pribadi untuk lebih mengingatkan diri saya pribadi dalam rangka mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan zikir Thoriqah Qadiriyah Naqsyabandiyah dengan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dan itu semuanya mudah-mudahan diraih bersama-sama dengan tentunya bimbingan dari pengersa Aba Aus dalam rangka meningkatkan kualitas ketakwaan saya dan kita semuanya dalam rangka menjadi kalimat takwa dan sekaligus sumber takwa dan pengamal kalimat takwa, yaitu kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah bukan tidak dipungkiri, bahkan sudah kita ketahui bersama terdapat 12 huruf. Sebagaimana Pak Kiai Irfan menjelaskan, la ilaha illallah terdapat 12 huruf,
Dan dalam ilmu falaknya Kiai Irfan juga menggunakan ada di kalkulator, la ilaha illallah itu berjumlah 165. Kalau dijumlahkan ada terdapat 1 ditambah 6, 7, ditambah 5 juga 12. Artinya ditazkir menjadi 12. Saya ucapkan juga 12 ini menjadi selamat jalan. Jadi bukan selamat tinggal atau selamat hadir, tapi selamat jalan kepada kita semuanya. Selamat jalan juga jumlah hurufnya 12. Jadi selamat jalan dalam artian selamat jalan dalam arti menempuh kesucian jiwa di bawah bimbingan pengersa Abah Aos. Selamat jalan jika dihitung tadi jumlah hurufnya 12. Jadi saya mencari huruf yang 12 tadi jumlahnya selamat jalan, bukan selamat datang, tapi selamat jalan di bawah bimbingan pengersa Abah Aos. Kata Abah Aos, jalankan, terus jalan, terus jalan, terus jalan, sampai ketemu, sampai gol jalannya, menuju buah zikirnya yaitu la ilaha illallah, sehingga bisa panen setiap saat. Tu'ti ukulaha kullahinin. Anda bisa memanen hasil panennya setiap saat. Insya Allah jika Allah berkehendak. Amin ya Rabbal Alamin. Tentunya saya juga mohon izin tak ada gading yang tak retak, dan juga tuntutan ilmu dari buayan sampai liang lahat. Tentunya dua peribahasa tersebut menunjukkan tak ada yang sempurna dalam pembelajaran hikmah ilmiah manakib online ini. Karena yang menyempurnakan adalah Syekh Mursyid pengersa Abah Aos. Butuh banyak bimbingan, serta juga saran, serta apapun itu kritikan yang membangun dari semua pihak. Tentunya semuanya bisa dituntaskan dengan semangat terus belajar, dan belajar. Alhasil, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu banyak memberikan kepada kita semuanya kemudahan, kelancaran dalam segala aktivitas. Pun pula, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati kita semuanya dengan segenap-genapnya, memudahkan segala urusan, mengabulkan segala hajat, dan menjadikan hidup kita semuanya untuk senantiasa menjadi kebermanfaatan untuk orang lain serta lingkungan. Meski dengan partikel sekecil apapun peran baik kita di hadapan masyarakat. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya dan selama-lamanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu serta rekan-rekan, ikhwat dan akhwat sekalian, izinkan saya menyampaikan khidmah ilmiah pada sore hari ini. Mohon izin bahwasanya pada khidmah ilmiah hari ini saya menemukan sesuatu yang memang bukan di luar rekayasa ataupun apapun itu, tapi sesuatu yang memang mungkin sudah dari Allah dan dari sananya, yang berjudul wala zikrullahi akbar. Wa dan la, sungguh zikrullah, zikir kepada Allah itu adalah yang paling besar. Mudah-mudahan kita bisa berzikir dengan istiqomah melalui zikir tidak hanya di lintas lisan saja, tapi sampai kepada lintas rasa. Sesungguhnya para wali Allah memilih kalimat la ilaha illallah sebagai bentuk pilihan, bentuk zikir pilihan. Karena bentuk zikir ini pilihan semua Rasul Allah, maka Nabi Muhammad SAW pun bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Yang paling utamanya aku ucapkan dan para nabi-nabi sebelum aku adalah lafaz la ilaha illallah. Nah, mudah-mudahan di manakib online ini sebagaimana setiap hari yang mandi tobat, jadi saya ingat sama air. Ada nyanyian saya di Jagat Naras, ya mungkin dibilangnya ya sudah lama juga, tapi saya perkenankan persembahkan untuk manakib online ini. Saya izin H2O rumus kimia air, 2 atom H, 1 atom O. Manakib online terus mengalir bersama Abah Aos menuju Allah, bersama Abah Aos menuju Allah. Nah, itu dia. Mudah-mudahan ingat air, ingat mandi tobat 1201. Itu menjadi pengingat dari pribadi saya sendiri dan semuanya. Mudah-mudahan berkah semuanya segala jalan selama-lamanya. Kembali ke tadi kalimat zikir la ilaha illallah. Sebagaimana Nabi Musa bersabda, Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang agar aku berzikir dengannya serta memohon kepadamu dengannya. Allah berfirman, wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah.
Nabi Musa bersabda kembali, Tuhanku, semua hamba-hambamu mengucapkan ini. Allah berfirman, katakanlah la ilaha illallah. Musa bersabda kembali, Tuhanku, sesungguhnya aku ingin sesuatu yang khusus darimu. Allah berfirman, Musa, seandainya 7 langit dan 7 bumi pada satu daun timbangan, dan la ilaha illallah pada daun timbangan yang lain, pasti kalimat la ilaha illallah mengungguli mereka. Yang di sini diterangkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah lebih dahsyat, lebih amazing, lebih luar biasa daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Mudah-mudahan kita tidak seperti Nabi Musa yang disebutkan dalam Kiai Rusdi dalam 38 kisah sufi. Nabi Musa adalah nabi yang sebagai murid yang gagal. Mudah-mudahan kita sebagai menjadi murid yang gagal. Kita menjadi murid-murid yang dicintai dan direstui serta dibimbing terus oleh Pangarsa Abaos menjadi murid yang tadi sebaik-baiknya yang mengamalkan amalia Thoriqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'ad Surya Layasir Narasa. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan segenap peserta manakib online pada hari ini, para wali Allah pun memilih kalimat la ilaha illallah, sehingga kalimat ini adalah kalimat yang berfungsi untuk membersihkan cermin hati pembacanya. Tidak ada kalimat yang pantas, yang cocok, yang pas selain kalimat la ilaha illallah. Insya Allah, kata pengarsa Abaos dalam bukunya menyambut para pecinta kesucian jiwa, sesungguhnya apabila mengamalkan dengan serius, dengan istiqomah, dengan sungguh-sungguh kalimat la ilaha illallah ini, insya Allah tidak menemui kesukaran, kesusahan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang tersirat dan tersurat. Malah ketika ahli la ilaha illallah ini dibangkitkan dari kuburnya, dia mengibas-ngibaskan tanah dari kepalanya sambil mengucapkan, Alhamdulillahillazi azhaba annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Puji hanya bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Bukan disebut sebagai para pecinta kesucian jiwa kalau tidak mencintai kalimat zikir la ilaha illallah, termasuk juga tidak mencintai orang-orang yang mencintai kalimat zikir la ilaha illallah, termasuk juga bukan termasuk para pecinta kesucian jiwa, orang-orang yang tidak menyukai, orang-orang yang tidak mencintai apa saja yang disukai oleh orang-orang yang suka akan la ilaha illallah. Dan tidak mencintai Allah lebih dari mencintai dirinya, ibu dan bapaknya, serta harta dan perniagaan yang dimilikinya. Air yang sejuk di tengah gurun pasir serta terik matahari pun lebih tidak dicintainya daripada kalimat ini. Mencintai Allah Maha Suci bukan hanya pernyataan cinta dengan mulut dan lisan, tapi indikasi-indikasinya yang diberikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tadi di awal disebutkan, alamatu hubbi zikrillah, alamatu hubbillah hubbu zikrillah, wa alamatu bu'dillah bu'du zikrillah. Tanda cinta kepada Allah adalah cinta untuk zikir kepada Allah. Sebaliknya, tanda benci seseorang kepada Allah adalah benci untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24, Qul bismillahirrahmanirrahim, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Bisa jadi salah satu di antara yang disebutkan di ayat tersebut akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, anak, keluarga, saudara-saudara, istri-istri, keluarga dan harta kekayaan yang lainnya. Bisa jadi juga semuanya.
Mudah-mudahan kita semuanya tidak seperti itu. Lebih mencintai Allah daripada yang disebutkan semuanya. Ayat 24 surat At-Taubah juga mengajarkan kepada kita tentunya terkait dengan rambu-rambu jalan yang harus dan mesti kita patuhi oleh pengguna jalan. Ya, taati aturan tersebut berarti selamatlah para pengguna jalan, tidak terhambat dengan pemeriksaan petugas lalu lintas, cepat sampai ke tempat tujuan. Seorang pengendara ditilang karena belum memiliki SIM. Perumpamaannya ditalkin oleh Syekh Mursyid inilah dapat SIM, surat izin ma'rifat. Ilahi anta maksudi waridhoka ridhoka matlubi atini mahabbataka 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 wa ma'rifatak. Ilahi anta maksudi waridhoka ridhoka matlubi atini mahabbataka 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 wa ma'rifatak. Tanamkan rasa cinta ini, tanamkan makrifat ini, biar ku lebih mengenalmu, biar ku lebih rindukanmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa mengamalkan ayat surat At-Taubah ayat 24 tadi, di mana keluarga, bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara kita, istri-istri kita, keluarga kita, kekayaan kita, perniagaan kita tidak dicintai, bukan dalam arti tidak penting, tetapi tidak masuk ke dalam relung hati ke dalam kita. Yang harus masuk ke dalam relung hati ke dalam kita adalah kalimat zikrullah, yakni la ilaha illallah, yang maha suci dari yang maha suci. Mudah-mudahan kita termasuk para pecinta kesucian jiwa di bawah bimbingan Pangresa Abah Aos. Amin, amin, ya robbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, faktanya Suryalaya berjumlah 9 huruf, Sirna Rasa juga seperti Bapak Ibu yang ketahui berjumlah juga 9 huruf. Jagat Aras juga 9 huruf. Abah Aos itu seperti kata Kiai Irfan diangkakan 405. Punten Abah 405 itu Aos. Dan 405 itu jika jumlahkan juga 9. Para ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ahmad Suryalaya bahkan harusnya di tahun 2022 ini makin tambah yakin, makin tambah optimis, tinggal melanjutkan saja dan menjalankan saja amanah dari Pangresa Abah Anom. Pangresa Abah Anom dalam kitabnya Miftahus Sudur, padahal sudah tegas Abah via kalimat muqaddimah dalam kitab tersebut, tidak usah mencari kemana-mana. Ayat yang pertama, potongan ayat yang pertama dituliskan adalah dalam surat Al-Ankabut ayat 45, ayat 45. Ayat 45, 405, 4 ditambah 5 adalah Aos. Jadi mukadimah di situ disebutkan Pangresa Abah Aos semakin yakin penerus kemursidan Abah Anom. Berpotongan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Abah Anom mengutip di situ wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Tapi Abah Anom menggarisbawahi wala zikrullahi akbar, ayat 45 surat At-Taubah 405 45, yaitu Aos. Mudah-mudahan berkah semuanya, segalanya dan selama-lamanya. Tinggal kita mengamalkan apa yang sudah diterahkan, dituliskan oleh Pangresa Abah Anom melalui penerusnya adalah Pangresa Abah Aos. Penulis sekaligus pembicara membaca sedikit yang sudah dibaca dalam kitab Ayyuhal Walad, dalam kitab karya Imam Al-Ghazali, termasuk ini Pangresa Abah Anom, Miftahus Sudur, hikamnya sebagaimana Imam Ibnu Athaillah Sukandari. Dan ini Ayyuhal Walad di dalam nasihat yang ke-17 disebutkan bahwasanya ilmu sufi itu memiliki 2 unsur. Yang pertama adalah unsur istiqomah dan yang kedua adalah unsur baik akhlaknya. Mudah-mudahan dari unsur istiqomah ini sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, ahabbul amali ilallahi azza wa jalla adwamuhu wa in qalla. Yang paling disukai amal oleh Allah
Azza wa Jalla adalah yang paling konsistennya, yang paling kontinuitasnya. Wa in qalla, sekalipun itu sedikit. Nah, dari hadis ini mungkin mafhum muwafaqah bersinergi atau berkolaborasi ya. Jadi yang paling bagus, yang paling dicintai amal seorang hamba, ya kita banyakin zikirnya dan juga istiqomahnya. Wah ini kasuro, sekalipun itu banyak ya, banyak zikir, banyak kebutuhan ya, banyakin zikir, yaitu paling istiqomah, paling mudawamah. Sedikit aja kalau istiqomah 3 itu sudah luar biasa. Apalagi banyak zikirnya, subhanallah. Ini unsur istiqomah. Mudah-mudahan dari hasil zikir ini seperti yang sudah diharap-harapkan dan didoakan bersama, kita dan putra-putri kita semuanya mengamalkan ini semuanya, hasilnya adalah baiknya akhlak. Sebagaimana tadi dalam kesupian, dalam kitab Ayyuhal Walad, yang pertama adalah unsur istiqomah, dan yang kedua adalah unsur baik akhlaknya. Samratu zikri akhlakul karimah. Buahnya zikir adalah akhlakul karimah. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada tetangga, menjaga hubungan baik dengan sesama, menjaga hubungan baik dengan teman, menjaga hubungan baik dengan relasi, menjaga hubungan baik tentunya dengan kedua orang tua kita, menjaga hubungan baik dengan sesama non-muslim, menjaga hubungan baik dengan sesama saudara kita yang seagama, dan menjaga hubungan baik kita dalam sesama manusia maupun juga makhluk hidup dan makhluk tak hidup dan semua yang ada di bumi ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus kamu Nabi Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Mudah-mudahan Allah berkahi semuanya, segalanya dan selama-lamanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan tentunya mengingatkan kembali dalaman Qobah yang sudah di-share setiap di bulan Zulhijjah terkait dengan Syekh Abdul Qadir yang mengatakan bahwasanya dari Manqobah bulan Zulhijjah terkait dengan sikap atau karakter jujur. Mudah-mudahan yang sebagaimana diucapkan Syekh Abdul Qadir, ala sidqi wa ma kazibtu qattu, ini juga menjadi buahnya tadi setelah istiqomah. Buah daripada zikir adalah bersikap jujur. Syekh Abdul Qadir berkata, ala sidqi wa ma kazibtu qattu, jujur pantang bohong. Nabi SAW bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Orang yang torikoh, orang yang jujur, bermursyid, bertorikoh, tidak hanya meraih surga, tapi ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak. Mungkin itu dari saya sebagai perkenalan, dan agak sedikit gemetaran ini, dagdikduk share Umi, karena berada di hadapan orang-orang yang luar biasa. Ini makomnya sudah luar biasa istiqomah di Manaqib Online hari ini. Saya agak sedikit terbawa gravitasinya luar biasa. Mudah-mudahan saya pun ingin menjadi berada di dalam rel keistiqomahan Manaqib Online ini. Namun apabila daya, saya selaku hamba yang tak luput dari salah dan lupa, mudah-mudahan Allah memaafkan segala kesalahan kita semuanya dan diganti dengan sikap istiqomah yang terbaik untuk kita semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk saya dan untuk Bapak dan Ibu semuanya. Semoga Allah berkahi semuanya segalanya selama-lamanya. Ada reaksi oksidasi, ada reaksi reduksi. Semoga setiap hari kita dikuatkan antibodi. Bagaimana cara membelah kalau bukan dengan pisau belati? Mohon kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan sepenuh hati. Terima kasih. Salam sehat, semangat, berkah, dan manfaat. Kehadapan pengersa Abaos, semoga panjang umur, panjang usia, tambah berkah dan karomahnya kepada kita semuanya. Al-Haziniyah bikaromati pengersa Abaos. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih semuanya, segalanya dan selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.